Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore. Balik lagi ke Ngopsai, ngobrol santai bareng kita bertiga. Perkenalkan, nama saya Deswinta Elfrida. Sebelumnya saya di sini nggak sendiri, saya bersama kedua rekan saya. Boleh kalian perkenalkan diri dulu ya teman-teman? Boleh. Perkenalkan, nama saya Nadila Jumadil Eka Putri. Perkenalkan, nama saya Isfani Rahmadia Pulungan. Oke, untuk ngobrol santai kali ini kami tidak hanya bertiga pastinya, kami juga akan memanggil bintang tamu kami. Bintang tamu kami ini ada dua, cewek-cewek cantik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mau kita langsung panggilin nih? Mau nggak? Boleh. Oke, untuk kedua bintang tamu kita boleh masuk. Ayo masuk. Duduk. Oke. Terus siapa dulu penonton kita yang ada di rumah? Oke. Kalian nih sebelumnya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Iya, Boleh dong benar. kalian kenalin diri dulu, dari prodi apa mungkin juga. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ereka. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Wih, di pendidikan matematika ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nurdiani. Saya juga dari Prodi Pendidikan Matematika. Wah, keren-keren semua ya rekan teman-teman bintang tamu kita ini. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih sama kalian berdua, karena mereka dari pendidikan. Jadi, saya mau nanya sama kalian berdua. Kalian berdua nih tahu nggak sih apa itu pendidikan sebenarnya? Tahu. Apa pendidikan sih? Mungkin yang terlintas di kepala kami ketika dengar kata pendidikan itu pasti sekolah. Oh, Sekolah itu paling utama. Oke, sekolah. Kalau kamu? Belajar. Oh, belajar gitu. Oke, jadi sebelum itu pembahasan kita kali ini itu mengenai ya tentang pendidikan. Untuk itu ada yang mau kalian tanyakan nggak sama mereka? Ayo, biar kalian nggak majing-majing aja di sini. Kayak nggak guna gitu ya. Boleh kita tanyakan langsung Mungkin dengan dari saya boleh. boleh. Kebetulan saya ini anaknya TikTok banget nih teman-teman. Jadi suka-suka scroll TikTok lah gitu ya. Nah, jadi ketika saya scroll TikTok itu saya lihat satu video nih. Nah, videonya itu tentang social experience. Nah, jadi ada seseorang bertanya kepada para siswa, mungkin siswanya baru pulang dari sekolah kali ya. Dan ini ditanya tentang pertanyaan umum teman-teman, mengenai siapa sih Bapak Pendidikan di Indonesia ini. Nah, kebanyakan mereka tuh nggak tahu gitu teman-teman jawabannya. Jadi ketika lihat video itu saya jadi miris banget teman-teman, karena ini kan masih pengetahuan dasar yang umum gitu ya. Nah, jadi saya ingin nanya nih dengan teman-teman berdua, kira-kira bagaimana sih tanggapan teman-teman tentang video TikTok tadi? Nah, udah pernah nonton belum videonya? Oh ya, Udah pernah nonton udah ya? pernah Nah, lewat jadi berarti ya? tanggapannya lewat, gitu. iya. Yuk, gimana tanggapan kalian? Saya mungkin ya. Iya, boleh. Jadi dengan Kak Fani tadi ya? Ispani. Kak Ispani. Jadi banyak video tentang siswa ya ditanya tentang pengetahuan gitu, tapi banyak yang tidak tahu juga jawabnya gitu. Saya juga sering nonton di platform sebelah gitu. Tadi kan inisial T gitu kan, mungkin inisial I atau T lagi itu nggak ada videonya kayak gitu. Tapi saya beberapa hari ini juga melihat dari TV ini ya, Kompas TV dari Pontianak kalau nggak salah gitu kan. Dia ditanya tuh seorang siswa gitu kan, ditanya kan, tahu nggak kepanjangan dari MPR gitu apa? Tapi mereka nggak tahu gitu, tapi kakak di sini semua tahu MPR gitu kan? Tahu. Ya, jangan-jangan nggak tahu lagi. Aduh, parah. Alhamdulillah tahu. Tahu apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Teman tahu. Oke, itu yang pertama. Terus di Kompas TV lainnya itu daerah mana juga ditanya tuh anak sekolah pulang dari sekolah tadi kan ditanya. Pertanyaan sederhana sih sebenarnya, kepanjangan dari SMP itu apa gitu. Apa tuh jawabannya? Nah, seharusnya kakak semua udah tahu kan, SMP itu sekolah menengah Pertama. Harusnya jawabannya begitu. Iya. Tapi anak itu menjawabnya sekolah makan empe-empe gitu. Aduh. Itu
kita nggak tahu ya itu dia asalnya plus atau bagaimana gitu kan. Padahal dia sendiri tuh siswa SMP gitu, bahkan menjawab titel SMP aja dia nggak tahu gitu. Itu jadi gimana, patut dipertanyakan gitu. Kita juga nggak tahu ya itu asalnya plus atau bagaimana. Cuman kalau dilihat dari jawabannya itu ya mencerminkan juga sih bagaimana kualitas pendidikan Indonesia gitu kan. Yang bisa kita bilang atau kita rasa itu cukup mengkhawatirkan gitu sekarang gitu kan. Bener kan. Tapi ya kita juga mesti tahu gitu kenapa kualitas pendidikan kita di sekarang itu kok kayaknya tidak baik gitu kan. Ya karena ada faktornya, aspeknya itu apa aja gitu. Jadi menurut saya tuh kayak dari minat siswa sendiri itu untuk belajar itu bagaimana gitu kan. Terus yang kedua itu dari tenaga pendidikannya, kok di sekolah kan guru ya, guru itu bagaimana mengajarnya gitu kan. Terus yang ketiga itu yang tidak tertinggal itu fasilitas dari sekolahnya itu, gitu menurut saya. Oh, begitu. Memang miris banget dilihat-lihat kan. Padahal cuman pertanyaan sederhana loh. Title SMP aja dia nggak bisa jawab. Itu kayak emang miris banget. Dan emang gimana gitu reaksi gurunya nanti kalau lihat, reaksi orang tuanya. Kenapa nggak menangis gitu kan melihat anaknya dia nggak bisa menjawab gitu kan. Padahal basic banget Iya, kan. basic banget. Jujur saya mau nangis. Kamu mau nangis? Iya mau nangis banget nih. Boleh nangis di pojokan. Aduh boleh nih. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang mau nanya lagi? Oke, boleh. Nah, dari yang sudah Lian jelaskan tadi, kira-kira ada nggak permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini itu? Apa akibat dari sistem pendidikan sekolah itu dengan adanya sistem zonasi? Oh, zonasi. Zonasi. Mungkin gantian menjawab kan saya dulu. Boleh. Oke, kalau untuk sistem zonasi ini, kalau misal membahas tentang zonasi, apa nih yang terlintas gitu? Mungkin sekolahnya ke rumahnya jaraknya Dekat, Iya, dekatnya lebih dekat dari rumah gitu. Oke, jadi zonasi ini tuh adalah sebuah sistem ya kan, sistem untuk masuk ke sekolah. Nah, sebelum kita mencapai ke situ lah, saya mau nanya dulu. Tadi kan udah dijelasin kan tentang rendahnya gitu, rendahnya rendahnya kualitas pendidikan ya. Nah, pendidikan itu faktornya dari siswanya sendiri, kemudian ada fasilitas dan juga tenaga pendidiknya. ya kan? betul. Nah, untuk yang pertama deh, saya mau singgung dulu di fasilitas. Kalau misal kita udah bahas fasilitas dan bahas tentang sekolah, apakah fasilitas yang ada di kota besar dan juga pinggiran dari kota-kota itu gitu, di pinggiran-pinggiran kota besar itu, apakah kira-kira sama? Beda pastinya, tentunya beda. beda. Tentunya beda. Iya, kan? beda. Pastinya beda. Kemudian untuk tenaga pendidiknya, apakah sama juga? Beda. Pasti juga beda ya kan. Nah, dari hasil ini itu tuh menyatakan bahwasannya terjadi ketidakperataannya pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan rumah yang di pinggiran kota misalnya, kita rumahnya di pinggiran kota, kemudian tadi ada namanya zonasi. Kan zonasi ini tuh kan mencapai 3 aspek ya yang ditentukan. Yang pertama adalah jarak yang paling dekat dengan sekolah tersebut, masuk apa enggak rumahnya. Kemudian juga pembantunya atau pendampingnya itu ada nilai UN, nilai rapotnya, dan yang paling terakhir yaitu ada prestasinya. Karena kan dia menggunakan perankingan gitu ya, iya kan? Kalau nggak salah gitu, betul. menggunakan perankingan. Nah, disitulah terjadinya nanti untuk ketidakpemerataan ini bisa terjadi juga gitu. Karena apa? Karena tadi udah nggak baik fasilitasnya ininya gitu. Terus yang kalian tadi di pinggiran, kemudian kalian yang termasuk orang yang memiliki apa ya namanya? Potensi. Bukan Prestasi? bukan finansial yang lebih. finansial. Nah, finansialnya yang lebih. Apa yang akan kalian lakukan? Itu akan mengusahakan segala cara gitu untuk ke sekolah tersebut.
ya pasti akan mencari sekolah yang berkualitas yang lebih baik tadi. Nah, saya tidak mengatakan bahwasannya sekolah yang di pinggiran kota itu selalu buruk. Tidak. Cuman biasanya atau faktanya terjadi itu sekolah yang berkualitas tinggi, yang bagus, atau yang bisa dikatakan juga sering ya dikatakan ada sekolah tuh namanya favorit. Kenapa ini tuh terjadi? Karena sebelum adanya zonasi itu menggunakan namanya nilai, ya kan? Pakai nilai. Nah, berarti artinya apa? Orang-orang yang masuk ke sekolahan itu pasti anak-anak yang berpotensi tinggi, ya kan? Nah, jadi ini tuh nanti masuk lagi ke tenaga pendidik akhirnya, melencengnya ke tenaga pendidik yang dimana gurunya tadi tuh udah ngerasa nyaman nih di satu sekolah itu. Udah ngerasa nyaman, udah happy, anaknya cuma dipancing dikit, langsung nangkep, langsung hebat gitu kan. Terus tiba-tiba dilakukannya zonasi. Nah, tadinya dilempar dikit, ada yang nangkep, ada yang enggak gitu kan. Karena apa? Ya tadinya yang harusnya semuanya pinter jadi beragam di sekolah itu, ya kan? Benar kan? Betul. Jadi ada yang pinter, ada yang sedang, ada juga yang masih ketertinggalan banget gitu kan. Nah, ini nih yang tadi ketertinggalan tadi karena gurunya mengikuti yang yang pinter tadi, alhasil dia benar-benar jadinya terpuruk banget, ketinggalan banget gitu. Gurunya nggak mungkin lah mau ngikutin, kan tadi bilang gurunya nggak mau ngikutin dari awal. Jadinya apa? Ya dia saat ditanya hal-hal dasar, emang tadinya dia belum bisa, terus tidak diulang kembali, jadinya makin nggak paham, makin nggak bisa gitu. Padahal misalnya dia udah di SMP gitu, untuk perkalian aja masih mikir, masih harus ngitung jari gitu. Itu kan hal yang kayak, waduh, perlu dipertanyakan gitu kan. Betul. Nah, Tata faktornya dari situ. Terus faktor juga dari kenapa si siswa ini bisa diluluskan. Kok dia bisa sih ke jenjang SMP? Mesti kan banyak nih yang nanya, oh kalau misalnya kayak gitu harusnya yang dipertanyakan yang di SD-nya. Kenapa yang di SD-nya meluluskan kok dia bisa nyampe ke SMP? Bukan zonasinya dong yang disalahin gitu kan. Sebenarnya enggak, saya di sini nggak mempermasalahkan zonasinya. Udah bagus zonasi itu, ya kan? Bagus. Betul. Dengan adanya pemerataan tadi, semuanya harus bisa sama. Tapi yang perlu di-highlight itu adalah pemerataan di pemerintahnya dari segi fasilitas dan juga penempatan, pemetaan guru. Itu yang perlu di-highlight dan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Gitu, karena jadinya ya tadi. Terus juga tadi kenapa di SD tadi kok bisa diluluskan? Itu juga kembali lagi ke sistem pendidikan kita. Kenapa sistem tinggal kelas itu dihapuskan? Udah dengar kan yang untuk sistem itu dihapuskan gitu. Nah, itu kan sangat prihatin ya teman-teman di situ. Saya juga menjadi mempertanyakan nih, kok bisa anak SMP itu masih ada yang bacanya mengeja? Iya kan? Iya. Dengar juga ya di berita ada juga masih mengeja. Kemudian dia untuk ada yang udah bisa baca, tapi dia nggak paham dengan apa yang dia baca. makna dari bacaan yang dia baca. Udah bisa baca aja belum tentu paham, apalagi yang masih ngeja-ngeja gitu. Betul. Nah ini apalagi yang dipertanyakan? Mananya lagi yang harus dipertanyakan? Balik lagi. Tenaga pendidiknya tadi gimana? Sistemnya tadi gimana? Iya. Nah, itu. Jadi ya benar tadi. Jadi zonasi itu berdampaknya tadi saya simpulkan ya. Karena tadi muter-muter kayaknya ya. Langsung kebahas kemana-mana. Jadi intinya kesimpulannya itu karena adanya si zonasi tadi itu kan terjadi ke zonasi ini bagus. Oke, zonasi ini tuh bagus. Cuma karena tidak pemerataan dalam bentuk dukungan fasilitas dan juga tenaga pendidiknya ini itu berakibat sangat fatal. Jadinya orang tua itu mau melakukan apa aja yang penting anaknya ini bisa bersekolah yang harusnya tadi bukan di zonasinya jadi di zonasinya dengan bisa melakukan apa?
Beli kursi. Iya, ya seperti sudah viral ya, melakukan kecurangan dengan cara membeli kursi. Oh ya, ini bukan kursi ya teman-teman, tapi ini kursi penempatan posisi di kelas itu yang diambil oleh orang lain gitu. Nah, kalau emang sekolah itu membuka untuk orang-orang yang bisa membeli kursi misalnya, oke, jadi nggak ngambil haknya orang. Kalau misalnya dia mengambil haknya orang, itulah yang jadi permasalahan lagi. Iya. Nah, jadi itulah permasalahan kenapa zonasi ini juga salah satu faktornya bisa menyebabkan rendahnya tadi, yaitu tadi balik lagi ke infrastrukturnya, tenaga pendidiknya, tadi yang seperti sudah saya jelaskan. Oke, luar biasa sekali ya bintang tamu kita menjawabnya. Jadi itu memang berarti dari sistem zonasi tadi tuh bisa ya merembet kemana-mana gitu. Jadi dari tenaga pendidiknya, dari infrastrukturnya juga, motivasi belajar anaknya juga ya. Iya, benar. Oke, ada lagi nggak kalian? Mungkin sudah terjawab ya. Iya, sudah semua terjawab. pertanyaan otak kami. Sudah Oke. terjawab. Jadi jangan-jangan datang ke sini cuman pengen menanyakan itu ya? Iya, saya Iya, mengundang tujuannya. mereka ke sini. Oke. Alhamdulillah terjawab nih. Ya, alhamdulillah terjawab. Apa yang udah kita pertanyakan dari kemarin gitu Iya, kan? kami berdua berdiskusi, aduh bingung banget nih. Pas ada kan langsung cerah. Langsung pencerahan. Oke, baik, segitu aja pembahasan mengenai pendidikan kita kali ini bersama bintang tamu kita yang cantik-cantik ini. Saya sudahi dan saya cukupkan ngobrol santai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.